Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NPM 10 12 22 40. Di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Strategi Investasi dan Pengadaan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya pelajari di minggu-minggu yang telah dilalui, yaitu mengenai capital budgeting atau penganggaran modal. Apa sih capital budgeting? Adalah proses perencanaan suatu perusahaan untuk melaksanakan investasi jangka panjang. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, investasi jangka panjang yang dimaksud ini biasanya membuka sebuah cabang baru atau proyek baru, atau juga bisa membeli mesin-mesin sebagai aset yang baru. Nah, dalam digarisbawahi bahwa investasi jangka panjang ini di atas 1 tahun, nah baru bisa kita anggarkan atau kita bisa cari capital budgetingnya. Mungkin untuk pilihan proyek yang bisa kita hitung atau dalam capital budgeting ini ada dua buah proyek, dua jenis proyek. Yang pertama adalah proyek independen atau proyek yang tidak mempengaruhi proyek yang lain. Sedangkan yang kedua ada proyek mutually eksklusif atau proyek yang terdapat dua atau lebih dari proyek dan kita hanya bisa memilih satu proyek. Nah, itu adalah mutually eksklusif. Lalu tahapan analisisnya, apa saja sih yang harus dilakukan sebelum kita melakukan atau melaksanakan capital budgeting ini? Yang pertama ada perkiraan aliran kas. Yang kedua menentukan biaya modal dan bunga, dan yang terakhir evaluasi kelayakan atau yang terakhir ada evaluasi layak atau tidak layak untuk membuka sebuah cabang atau proyek ini. Selanjutnya, nah di sini saya hanya akan membahas dua metode penilaian investasi modal. Yang pertama saya akan membahas mengenai NPV, dan yang kedua saya akan membahas mengenai PBP. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu NPV? Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan cara penghitungan atau metode penilaian investasi modal, yaitu NPV dan PBP, kalian tahu nggak sih apa itu TVM dan kenapa bisa terjadinya terdapat perbedaan nilai uang yang saat ini dan di masa yang akan datang? Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata karena adanya inflasi. Nah, sedangkan untuk zaman sekarang 2000 hanya bisa jajan sebatas permen ya. Nah, di dalam TVM ini atau time value of money terdapat dua kategori, yaitu present value dan future value. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa present value adalah nilai mata uang sekarang, sedangkan future value adalah nilai uang di masa depan. Nah, apa hubungannya, apa sangkut pautannya sama NPV? Nah, ternyata NPV ini adalah selisih antara cash out dan cash in yang telah di present value kan. Jadi ketika kita ingin mencari NPV, kita melakukan tahap pertama, kita harus memperkirakan aliran kas yang di future value atau di masa depan, memperkirakan aliran kas di masa depan. Nah, yang kedua kita menetapkan biaya modal atau kita menetapkan berapa sih modal yang harus kita cari atau yang harus kita dapat untuk membuka suatu proyek atau suatu cabang atau investasi yang lainnya. Nah, yang terakhir
kita harus mengevaluasi layak atau tidaknya suatu cabang. Nah, ini menggunakan NPV. Nah, balik lagi ke NPV. Jadi jika NPV ini, jika si cash in dan cash out ini tadi kalir. Jadi balik kepada NPV karena selisih antara penerimaan atau cash in dan cash out ini yang harus di present value kan. Kenapa sih harus di present value kan? Karena jika aliran kas yang future value atau yang kita prediksi di masa depan tidak di present value kan, itu tidak fair atau tidak adil. Nah, jadi kita harus present value kan nilai dari future value di yang kita prediksi di masa depan. Nah, kriteria yang mengatakan bahwa proyek akan dipilih apabila NPV lebih dari 0. Nah, jika NPV lebih dari 0, maka cabang atau proyek yang kita rencanakan itu bisa kita go ahead, kita bisa lanjutkan untuk mulai investasi atau pembangunan. Sedangkan jika NPV-nya di bawah 0 atau nominalnya kurang dari 0, maka NPV itu lebih baik di stop. Nah, mungkin sekian pembahasan NPV. Kita langsung masuk saja kepada soal. Contoh soal pembahasan mengenai NPV. Baik. Oke. Nah, guys, ini untuk contoh soalnya dan untuk penyelesaiannya. Di sini kita ketahui untuk cash flow dari Kiara Condong adalah 13 juta di tahun pertama, 12 juta di tahun kedua, 9 juta di tahun ketiga, 9 juta juga di tahun keempat, dan di tahun terakhir 8.500.000. Nah, bagaimana sih mengubah future value ini menjadi present value? Nah, di sini. Nah, ini adalah sebuah mantra atau sihir yang digunakan untuk merubah future value menjadi present value. Nah, didapat bahwa present value dari 13 juta adalah 11 juta 800. Nah, untuk present value 12 juta ternyata hanya 9 juta. Untuk present value 9 juta ada 6 juta. Dan untuk present value 8.500.000 adalah 5 juta. Nah, bagaimana cara menghitung NPV-nya atau selisihnya? Nah, kita hitung. Ternyata NPV in, jumlah dari NPV in ini adalah sekitar 39.922. Dan untuk NPV out-nya adalah 40 juta. Nah, ternyata hasil dari penghitungan NPV dari Kiara Condong adalah minus. Nah, jika minus, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa jika NPV minus, kita tidak diharuskan untuk go ahead atau tidak disarankan untuk membuka cabang baru di Kiara Condong. Nah, sedangkan untuk NPV Gatu, cash flow dari future value-nya adalah 14 juta di tahun pertama, 12 juta di tahun kedua, 10 juta di tahun ketiga, 10 juta juga di tahun keempat, dan tahun terakhir ada 9 juta. Nah, sama, kita harus mengubah future value ini ke dalam present value. Seperti yang tadi dibahas, ini adalah mantra atau sihir dari mantra atau sihir untuk mengubah future value menjadi present value. Jadi adalah nilai yang telah di present value kan untuk cash flow dari NPV Gatu. Ketahui bahwa NPV-nya adalah jumlah dari semua ini adalah 42.500.000, dan untuk cash flow-nya tadi sama seperti yang di Kiara Condong adalah 40 juta. Dan diketahui bahwa
Gatsu ini plus atau bisa kalian go ahead. Nah, jika jenis proyek yang kalian ambil adalah mutual eksklusif, kalian harus mengambil pembangunan atau pembukaan proyek di Gatsu. Dikarenakan kenapa? Karena NPV di Gatsu adalah plus, tidak dibandingkan dengan Kiara Condong, bahwa di Kiara Condong terdapat NPV yang minus. Nah, untuk penjelasan untuk NPV dan jawabannya, nah selanjutnya saya akan membahas mengenai PBP. Apa itu sih PBP? PBP adalah payback period, atau singkatnya adalah kalian di tahun berapa kalian bisa melunasi hutang yang tadi 40 juta ini. Nah, cara menghitungnya bagaimana sih? Ini cash flow dan akumulasi cash flow. Jadi tinggal dihitung saja, dikurangi saja. 40 juta dikurangi 13 juta adalah omset tahun pertama yang hasilnya ada 27 juta. Nah, 20 juta dikurangi 12 juta adalah omset tahun kedua yang hasilnya 15 juta. Nah, diketahui bahwa 15 juta dikurangi 9 juta adalah 6 juta. Nah, untuk di tahun ini ternyata lunas utang lunas pertama. Nah, jadi 6 juta dikurangi 9 juta berarti sudah menjadi plus 3 juta. Nah, 3 juta ditambah 8 juta 500 yang hasilnya 11 juta 500. Bagaimana cara menghitung PBP ini? Caranya adalah biaya yang belum dilunasi pada awal tahun dibagi arus kas sepanjang tahun penjualan penuh. Nah, jadi biaya yang belum dilunasi ini tadi di tahun ketiga, biayanya adalah 6 juta. Nih, yang ini ya guys ya, 6 juta. Nah, untuk arus kas sepanjang tahun pelunasan penuh adalah di 9 juta. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya berarti 3 ditambah 600 per 900. Nah, kita hitung yang pembagiannya dulu, itu 600 dibagi 900 ditambah 3. Nah, yang memiliki hasil 3,6 tahun. Jadi pengembalian atau pelunasan seluruh hutang dari modal ini adalah sekitar di 3 tahun 6 bulan. Nah, itu PBP dari Kiara Condong. Maka PBP dari Gatsu ini kita lihat 40 juta dikurangi 14 juta sama dengan 26 juta. 26 juta dikurangi 12 juta sama dengan 14 juta. 14 juta dikurangi 10 juta sama dengan 4 juta. Nah, di tahun ketiga juga sama. 4 juta ditambah 10 juta hasilnya adalah 6 juta. Nah, 6 juta tambah 9 juta sama dengan 15 juta. Nah, untuk di PBP di Gatsu ini berarti sama seperti PBP di Kiara Condong, bahwa tahun pelunasannya di tahun ketiga. Nah, itu sama seperti yang di PBP di Kiara Condong, bahwa jumlah tahun sebelum pelunasan penuh, biaya yang belum dilunasi ditambah biaya yang belum dilunasi pada awal tahun dibagi arus kas sepanjang tahun pelunasan penuh. Nah, ini ya bisa perhitungannya sama seperti yang tadi, bahwa 3 ditambah ini biaya yang belum dilunasinya 4 juta
secara condong. Kenapa kita memilih untuk membuka usaha di secara condong? Kenapa? Karena NPV-nya selain NPV-nya minus, pengembalian modalnya lebih lama dari PPP